Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana Riboku dan Osen saling berbalas taktik. Flashback sebelum penyerangan pasukan Banaji ke pasukan Osen. Yang dimana saat itu pasukan Ako yang dipimpin Dansa tidak pernah terpikirkan bahwa pasukannya yang saat itu sedang melindungi pasukan belakang unit Hisin dari ancaman Banaji, berbuah kesalahan besar. Faktanya Banaji sama sekali tidak berniat menyerang pasukan Shin. Melainkan Banaji bergerak lurus ke tempat sayap kanan Qin sebelumnya. Dan berbelok menghantam pasukan kanan yang dipimpin Osen, sehingga sama dengan apa yang dirancang untuk Riboku. Riboku juga menjadikan Osen korban serangan capitnya, dan situasi pertempuran tengah sekarang kembali berimbang. Jenderal-jenderal Osen yang jauh berada di depan, hanya bisa mempercayakan semuanya kepada para pengawal Osen. Menurut mereka memberikan bantuan di situasi saat ini akan sia-sia. Yang bisa dilakukan keduanya saat ini adalah meruntuhkan markas Zhou secepat mungkin, dan menghabisi Riboku duluan, sebelum markasnya Osen runtuh. Untuk itu Soun dan wakilnya langsung melancarkan serangan brutalnya. Sedangkan di sayap kanan Zhou, tempat pertempuran Kisui versus Moten. Kisui mendapatkan laporan tentang keterdesakan Riboku. Kisui yang tidak bisa meninggalkan medan pertempuran kanannya, hanya bisa memerintahkan Batei dan pasukannya untuk membantu Riboku. Moten yang menyadari itu, langsung memberikan seluruh komando kepada para komandan Mako. Dan sekarang Moten dan pasukannya bersusah payah mengejar Batei ke pertempuran tengah. Dan di markas Riboku beberapa prajurit Qin berhasil membobolnya, tapi beberapa prajurit Qin tersebut dengan mudah dihabisi oleh para pengawal Riboku. Riboku juga mendapatkan laporan tentang pasukan unit Hisin yang dikirinya semakin mendekat. Dengan tenang Riboku meminta mereka mengabaikannya. Dan tetap fokus kepada pasukan Osen di depannya. Melihat betapa berbahayanya markas pusat Zhou sekarang, para pengawal Riboku memintanya untuk mundur. Tapi Riboku menolak menurutnya situasi ini masih terkendali. Tapi dalam hatinya jika yang menyerang wakil Soun bisa beda ceritanya, dan sekarang Riboku sedang mengawasinya. Sampai akhirnya bangsawan Ko muncul di hadapan wakil Soun dan siap menghentikannya. Menurut Kaine bangsawan Ko cukup untuk menghentikan laju pasukan Qin sesaat. Tapi berbeda dengan Banaji, dan Kaine yakin Banaji yang sekarang sedang melakukan hal yang sama di markas Osen, yang katanya tidak akan bisa dihentikan oleh pasukan Osen. Kekuatan Banaji berada pada level yang bahkan melebihi prediksi Osen, dan ini hanya bisa digambarkan dengan kata dahsyat. Banaji benar-benar meruksak pertahanan Osen. Dan Osen pun sekarang berada di kondisi yang sama seperti Riboku. Beberapa pasukan Zhou berhasil menerobos markasnya. Dan Osen beserta beberapa pengawalnya berhasil menghabisi mereka. Dan posisinya sekarang markas Osen kalah telak, Banaji dan Futei keduanya berhasil membobol markas Osen. Walaupun begitu Osen masih tampak tenang, Osen malahan berniat menuju ke pasukan Futei dan siap menerkamnya. Situasi itu sangat terlihat jelas dari markas pasukan pusat Zhou. Bahkan jenderal-jenderal Osen pun melihat kekacauan di markasnya yang semakin mencekam. Sedangkan Riboku melihat itu membuatnya kembali pede bahwa dialah yang akan memenangkan pertempuran ini. Lagi-lagi kepedean Riboku itu tidak lama, lantaran setelahnya Riboku memperlihatkan ekspresi kebingungan. Dan pandangan itu berasal dari pasukan Gyokoho yang muncul dari belakang Banji. Yang ternyata sebelumnya Gyokoho melihat pergerakan Banaji dan mengikutinya. Sampai akhirnya unit Gyokoho tercengang, lantaran pergerakan Banaji tersebut berujung pada terancamnya markas Osen. Tapi yang jadi masalahnya sekarang unit Gyokoho tidak full sekuat, Ohon hanya membawa 20 prajurit elitnya saja. Dan itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan markas Osen yang sudah terkepung dari berbagai arah. Ohon bersiap maju dan memaksakan diri untuk menyelamatkan Osen, dan niat Ohon tersebut dihentikan Kanjo. Kanjo mengatakan betapa berbahayanya situasi saat ini, Kanjo meminta Ohon untuk menunggu, dan Kanjo berniat memanggil pasukan besarnya. Tapi menurut Ohon jika tidak bergerak sekarang yang ada hanya akan ada keterlambatan. Saat pasukan Ohon tiba, di saat yang sama markas Osen hancur, dan itu tidak diinginkan Ohon. Kanjo mengerti meminta Ohon yang pergi mencari bantuan, sedang Kanjo akan menggantikan Ohon untuk menerjang pasukan Banaji. Itu pun ditolak Ohon. Ohon nekat akan memimpin pasukannya, dan keras kepala Ohon tersebut membuat Kanjo jengkel. Kanjo sengaja meminta Ohon untuk menghindari pertempuran itu lantaran Kanjo tahu, kalau mereka memaksa menyerang pasukan Banaji hanya dengan 20 prajurit, sama dengan bunuh diri. Dan Ohon tahu itu, hanya saja tekad Ohon terlalu besar untuk menyelamatkan ayahnya. Mendengar itu barulah Banyo dan Kanjo mengerti. Berfokus di medan tempur Osen, yang saat ini sudah terkepung oleh Banaji dan Futei, membuat pasukan Osen panik. Melihat situasi Osen tersebut membuat Banaji dan Futei di atas angin, keduanya sudah yakin bahwa Osen akan jatuh ke tangan mereka. Tapi tiba-tiba beberapa pasukan Banaji bertumbangan, dan pelakunya adalah Ohon dan 20 prajuritnya.
Dan tahu respon Osen saat melihat Ohon ke sana hanya membawa sedikit pasukan? Menurut Osen, Ohon bodoh dan tindakannya tidak akan merubah apapun, katanya. Sehingga unit Gyokoho yang mendengar itu terkejut. Dan Futei setuju dengan perkataan Osen kepada Ohon itu, membawa sedikit prajurit ke area pertempurannya sama dengan menyerahkan diri. Ditambah lagi sekarang Banaji sudah berada tepat di samping Osen. Jadi situasi sekarang semakin sulit. Tapi Ohon tidak menyerah. Ia berdiri di depan Osen dan menjadikan dirinya sendiri menjadi tamengnya. Dan Ohon bertekad tidak akan membiarkan pasukan Zhou siapapun itu termasuk Banaji mencolek komandan tertinggi. Futei mulai jengkel dengan tingkahnya Ohon, sampai akhirnya Futei terdiam mendengar suara pasukan besar menerjang pagar yang dibuatnya. Dan pasukan itu adalah unit Gakuka yang dipimpin Moten, yang sekarang masuk ke dalam kepungan pasukan Zhou. Awalnya Moten mengejar Batei, dan sepertinya keputusan Moten untuk datang ke markas Osen adalah keputusan yang tepat. Lantaran Moten sekarang membawa pasukan besarnya. Moten juga tampak khawatir saat melihat Ohon berdiri di depan Osen dengan keadaan sedang terluka. Futei yang sedari tadi gatal ingin mengakhiri Osen, mencoba untuk mengayunkan pedangnya. Tapi dengan mudah diproteksi Ohon, dan langkah Ohon tersebut dipuji oleh Moten, dan Moten sendiri berniat menghadapi Banaji. Banyo mencoba memperingatkan Moten tentang betapa berbahayanya seorang Banaji. Dan Moten sudah tahu itu. Ia beberapa kali mendapat laporan tentang betapa ganasnya Banaji di sayap kiri Zhou. Dan Moten yakin selama Banaji menjadi ancaman, ia tidak akan bisa menyelamatkan Osen. Untungnya Banaji saat ini belum tahu kekuatan Moten, sehingga Moten berani berhadapan dengan Banaji. Dengan begitu Moten masih punya satu kesempatan untuk mengakhirinya. Dan itu semua bergantung pada bentrokan pertama mereka. Jika Moten gagal artinya kalah total. Banaji langsung menghantamkan goloknya ke arah Moten. Dan Moten dengan luas menahan dengan pedangnya, dan mengelak. Dari bawah Moten langsung menyerang dan berhasil melukai mata Banaji dengan telak. Gara-gara itu sekarang Moten menjadi pusat perhatian. Tidak sampai di situ Moten juga memerintahkan para pengawal Osen untuk melumpuhkan pasukan Banaji, dan pasukan lainnya Moten meminta untuk mengawasi Futei dan melindungi Osen. Mulai sekarang Moten meminta untuk adu pertahanan dengan markas Zhou yang sekarang sama terdesaknya. Menurut Moten, pihak yang berhasil melindungi komandannya lah yang akan menjadi pemenangnya. Orasi Moten tersebut membuat Futei jengkel, menurutnya jelas yang akan memenangkan pertempuran ini adalah pihaknya. Persis seperti yang diperkirakan Moten, bahwa saat ini markas Riboku sudah sangat terdesak. Dan yang dilakukan Riboku saat ini hanya bisa berharap kepada Futei dan Banaji untuk sesegera mungkin mengakhiri Osen. Yang dimana saat ini bangsawan Ko berhasil dikalahkan oleh wakilnya Soun. Yang sebentar lagi pasukan Soun akan segera datang menerobos pasukan pertahanan terakhir Riboku. Jika saat itu tiba, sudah tidak ada lagi penghalang antara Riboku dan pasukan Qin. Riboku juga mendengar pasukan kiri mereka juga hampir terjebol oleh pasukan unit Hisin, yang saat ini Kimo sedang keringat dingin lantaran terus-menerus kalah strategi dari Karyoten. Dan saat itu Kimo menyadari alasan unit Hisin sesuperior itu, bukan hanya karena Shin Kapten mereka tapi juga karena ahli strategi mereka yaitu Karyoten. Dengan terkuaknya kekuatan unit Hisin membuat Kimo tahu cara untuk menghentikan unit Hisin. Kimo langsung memerintahkan beberapa pasukannya untuk memburu Ten. Yap, Kimo menyadari kelemahan unit Hisin ada pada ahli strategi mereka yaitu Karyoten. Kimo dengan detasemen kecilnya menerobos pasukan unit Hisin. Dengan seorang ahli pemanah di pihak Kimo bisa dengan mudah memburu Ten. Sampai akhir Ten terluka dan tidak bisa lagi lari lagi dari buruan Kimo. Tepat saat prajurit Zhou akan mengakhiri Ten, sebuah anak panah yang dilesatkan Jin sukses mengenainya. Tidak hanya itu saja beberapa pemanah ahli yang dibawa Kimo dibersihkan oleh Jin seorang diri, sehingga menyisakan pasukan tombak Zhou saja yang saat ini memburu Ten. Tapi saat Jin akan melanjutkan aksinya, busur panah Jin patah. Sehingga satu-satunya cara bagi Jin untuk menyelamatkan Ten saat ini adalah dengan nekat menabrak dirinya ke kuda yang ditunggangi musuh. Walaupun musuhnya berakhir ambruk, tapi setelahnya Jin tertangkap dan siap dieksekusi. Lagi, sekarang Tan adiknya yang menyelamatkan kakaknya. Dari jarak yang sangat jauh, Tan melesatkan anak panah menargetkan prajurit Zhou yang sedang mencolek kakaknya. Anak panah yang dilesatkan Tan sungguh luar biasa. Yang berdampak hilangnya setengah dari kepala prajurit Zhou, dan berkat itu juga membuat pasukan Zhou terkena mental. Satu persatu Tan menghilangkan kepala prajurit Zhou yang dibawa Kimo. Dan di saat yang sama, Kimo sendiri sedang bersiap menghabisi Ten. Sebelum pedangnya sampai kepada Ten, Kimo sudah terlebih dahulu terjatuh dari kudanya, akibat serangan anak panah yang dilesatkan Tan ke jantungnya. Walaupun sudah terluka parah, Kimo masih bisa bangkit. Kimo benar-benar emosi dengan mimpi kerajaan Qin yang menjajah demi impian mereka. Dan menyalahkan mereka, gara-gara mereka perang tidak pernah berakhir. Ten tidak terima,
Menurutnya justru sebaliknya. Tapi walaupun begitu, Ten sangat menghormati alasan mereka bertempur, dan pertempuran juga adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perselisihan. Ten mencoba menenangkan Kimo, bahwa mereka akan tanggung jawab dengan memikul semua harapan prajurit yang sudah mereka habisi. Dan sangat amat mengerti perjuangan mereka menumpahkan darah untuk tanah mereka. Dan alasan itulah menurut Shin, yang bisa membuat unit Hisin dan kaptennya bisa sekuat ini. Yang intinya, kerajaan Qin membenarkan dengan aksi penjajahannya, dengan niat baik supaya tidak ada lagi peperangan. Sedangkan Zhou bertempur dengan patriotisme untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Kira-kira mungkin seperti itu. Kimo juga menyadari beban yang dipikul unit Hisin, itulah yang bisa mengakhiri jenderalnya Kesa. Tapi Kimo tidak terpengaruh dengan ceramah Ten, tekadnya untuk mempertahankan tanah airnya masih besar. Kimo kembali mencoba menyerang Ten, sampai akhirnya anak panah terakhir Tan mengakhirinya. Karyo Ten sungguh berterima kasih kepada Jin dan Tan bersaudara. Menurut Ten, Kimo adalah seorang jenderal Zhou. Dengan bisa menewaskannya saja membuat Tan sangat berjasa. Ten juga meminta Tan untuk merawat kakaknya. Sedangkan Ten, walaupun ia masih terluka, Ten langsung bangkit. Ten meminta laporan tentang situasi pertempuran. Musuh sudah kehilangan komandannya, kalau pasukannya menyelaraskan dan menyerang secara bersamaan. Mereka tidak akan bisa menghentikan unit Hisin untuk menggebuk markas Riboku. Dan benar saja markas Kimo mendapatkan laporan tentang seluruh area pertempuran sudah digempur oleh pasukan unit Hisin. Dan sekarang unit Hisin tidak lama lagi akan menjebol pertahanan mereka. Komandan tersisa dari pasukan Kimo memerintahkan untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Riboku, dan meminta Riboku untuk sesegera mungkin meninggalkan markasnya. Sedangkan pasukan Osen sekarang berhadapan dengan Kaine. Wakil Soun berhasil menerbangkan Kaine mundur ke pasukannya. Yang tidak lama dari itu Batei muncul menahan Kaine, dan sekarang Batei siap bentrok dengan Wakil Soun. Kembali ke unit Hisin, semua pasukannya benar-benar tidak terhentikan. Tapi yang jadi masalahnya, kekuatan utama mereka yaitu kaptennya dan letnannya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan untuk menghadapi pasukan biasa saja Shin sangat kesulitan, akibat lukanya yang masih belum pulih. Letnan Ensan yang mengetahui itu tidak tinggal diam, ia berorasi memotivasi pasukannya untuk lebih bersemangat lagi mendapatkan Riboku, lantaran semua pengorbanan mereka selama ini hanya untuk sampai di momen ini. Momen di mana Riboku yang diburu mereka ada di depannya, terlihat jelas oleh mata mereka. Dan orasi Letnan Ensan tersebut sukses membuat seluruh unitnya termotivasi, dan sekarang mereka berhasil mendobrak pertahanan terakhir pasukan Kimo. Yang dimana di belakangnya ada Riboku yang sedang berdiri. Setelah sampai di hadapan Riboku, Ten kembali mengatur ulang formasinya. Ten menggunakan formasi pengunci sehingga membuat Riboku tidak bisa kabur. Dan yang menjadi pedang dari formasinya itu, Ten menggunakan unit Kyogai di garis depan, dan unit Naki bertugas memotong jalur mundur dari Riboku. Kaine yang melihat itu, mulai khawatir meminta Riboku untuk mundur. Tapi ternyata Riboku tidak bergeming sama sekali. Ia malahan memegang pipi dari Kaine dan menenangkannya. Dan dengan santainya mengatakan bahwa goloknya Shin tidak akan pernah sampai kepadanya. Yang setelahnya tidak disangka dan tidak diduga, tiba-tiba Hoken kembali muncul. Dan unit terdepan dari unit Hisin, tepatnya unit Kyogai, dihancurkan. Kyogai dalam hatinya hanya bisa menyebut nama Shin. Dan aura dari Hoken itu sampai dirasakan oleh Shin itu sendiri. Sedangkan Riboku, ia berniat menuntaskan janjinya kepada Hoken, yaitu akan mempertemukan Hoken dengan jawaban yang dicarinya sekaligus menjadi saksi mata bagi Hoken. Berfokus ke markas Osen. Memanfaatkan celah kecil akibat cedera Banaji, Osen berhasil keluar dari jepitan Riboku. Namun Osen berniat bergerak maju dengan tujuan bergabung dengan pasukan Denrim yang berada di depan. Selagi Osen dan pasukannya berlari di bawah kejaran pasukan Futei, markas Riboku yang berada tepat di seberang Denrim perlahan terlihat. Kepulan debu dan pasir pertempuran, tepat di depan mata mereka. Dan saat itu pula mereka tahu, tumbangnya markas Riboku sudah dekat. Moten yang melihat situasi medan pertempuran di markas Riboku, sadar bahwa sekarang yang paling dekat untuk menggebu pasukan Riboku adalah pasukan Shin. Melihat itu Moten pun tidak ingin ketinggalan. Moten langsung memerintahkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Futei, sambil menunggu Shin menyelesaikan tugasnya. Berfokus kembali ke pertempuran unit Hisin, mereka ketakutan mendengar raungan yang beraura dari Hoken. Tanpa terkecuali Bihei yang masih trauma dengan keberadaan Hoken. Di tengah kondisi tubuhnya yang bergetar hebat, akibat takutnya kepada Hoken. Bihei mencoba sekuat tenaga untuk berjalan ke arah Hoken berada. Ia yakin saat ini Hoken sedang mengincar kaptennya, dan Bihei yakin bahwa Shin akan meladeninya. Dalam pikiran Bihei saat ini terpampang kekalahan dari Shin. Dan Bihei harus ada di samping Shin apabila hal yang tidak diinginkan itu benar-benar terjadi.
Sedangkan markas Riboku masih terkaget-kaget dengan raungan dari Hoken, yang bisa langsung menghentikan keganasan pasukan unit Hisin. Inikah kekuatan tiga langit agung Zo yang sebenarnya? Mereka terheran-heran. Tapi Riboku menjelaskan bahwa Hoken bukanlah Jenderal Tiga Langit Agung Zo, melainkan seorang Bushin. Yang tidak lama dari itu pasukan Hyo yang tergabung di pasukan unit Hisin muncul di hadapan Hoken, berniat membalaskan dendam Jenderal Duk Hyo. Tapi prajurit Hyo tersebut berakhir tragis. Begitupun dengan komandan mereka Gakurai dan Garo berniat melakukan hal yang sama, tapi Letnan Ensan dan Shosui menghentikan keduanya. Dendam keduanya yang terlalu besar terhadap Hoken membuat Gakurai dan Garo berniat maju dan menebas Hoken. Tapi keduanya mendadak menghentikan serangannya, lantaran mendengar suara Kyokai dalam mode pernapasan. Kyokai langsung menyerang Hoken dengan mode pernapasan yang lebih kuat lagi dari mode pernapasan biasanya. Di mode pernapasan tingkat lanjut ini, Kyokai berhasil melukai Hoken. Kyokai tidak akan membiarkan Hoken melawan Shin, dan Kyokai berniat menghabisi Hoken sebelum Shin tiba ke tempat perduelannya.